Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas Ekonomi Syariah 1 yang beranggotakan saya Tri Oktarina dan teman saya yaitu Gita Puspita Oktarianti akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi wakaf serta perkembangan inovasi case wakaf. Materi yang akan kami sampaikan yaitu 1. Pengertian wakaf, 2. Jenis dan syarat wakaf, 3. Tata cara wakaf, dan 4. Perkembangan case wakaf di Indonesia. Materi pertama yaitu definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ialah suatu perbuatan hukum oleh pihak yang melakukannya untuk menyerahkan atau membagi sebagian harta yang dimilikinya atau aset yang dimilikinya untuk jangka waktu selamanya atau jangka waktu tertentu dengan tujuan keperluan ibadah dan kesejahteraan umum dengan ketentuan sesuai dengan syariat atau hukum dalam agama Islam. Materi kedua yaitu jenis dan syarat wakaf. Yang pertama, jenis wakaf. Wakaf dibagi menjadi 4, yaitu 1. Berdasarkan peruntukannya, yang kedua berdasarkan waktunya, yang ketiga berdasarkan jenisnya, yang keempat berdasarkan penggunaan objeknya. Yang pertama yaitu wakaf berdasarkan peruntukannya dibagi menjadi 2. Yang pertama wakaf ahli yaitu wakaf yang dikeluarkan dengan bertujuan untuk lingkungan dan kerabat terdekat. Yang kedua yaitu wakaf khairi yaitu wakaf yang dikeluarkan untuk kepentingan agama dan masyarakat setempat. Yaitu wakaf berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3, yaitu 1. Benda yang tidak bergerak, contohnya bangunan. Yang kedua yaitu benda yang bergerak selain dari uang, contohnya perlengkapan usaha. Yang ketiga yaitu benda yang bergerak berupa uang. Yang keempat yaitu wakaf berdasarkan penggunaan objeknya terbagi menjadi 2, yaitu 1. Ubahsyir yaitu objek wakaf yang bermanfaat sebagai pelayanan masyarakat dan bisa langsung digunakan. Contohnya saat kita mewakafkan mukena atau sejadah yang langsung dipakai oleh musola tersebut. Kedua yaitu mistismari, ialah harta wakaf yang menanam untuk penanaman modal dalam produksi barang dan pelayanan yang dibolehkan syara dalam bentuk apapun. Kemudian hasilnya diwakafkan sesuai dengan keinginan pewakaf. Selanjutnya yaitu syarat wakaf. Syarat wakaf ini terdiri dari 4. Yang pertama al-wakif atau pewakaf. Pewakaf ini harus cakap bertindak dalam memakai hartanya. Cakap bertindak ini diartikan sebagai merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak dalam keadaan bangkrut. Yaitu al-mauquf. Al-mauquf ialah harta benda yang diwakafkan dan sah jika memenuhi syarat perwakafan. Yang ketiga yaitu al-mauquf alai, yaitu orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. 4 yaitu sigat atau akad, ialah segala ucapan, tulisan, ataupun syarat dari orang yang berkehendak untuk menjelaskan apa yang diinginkannya. Materi selanjutnya yaitu tata cara pembagian wakaf dan perkembangan inovasi case wakaf akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gita Puspita Oktarianti. Tata cara wakaf. Tata cara wakaf ini sendiri terbagi menjadi 4 tahap. Pertama, pewakaf wajib bertemu pihak nazir atau penerima. Kedua, mengucapkan ikrar wakaf. Ketiga, penyampaian akte ikrar wakaf kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Keempat, menyertakan dokumen sah akan harta yang ingin diwakafkan. Perkembangan case wakaf di Indonesia. Di tengah masalah sosial masyarakat Indonesia dan tuntunan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan case wakaf menjadi sangat strategis. Di samping itu, sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umat. Namun, istilah wakaf uang belum begitu familiar di masyarakat Indonesia. Ini bisa dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, pondok pesantren, kuburan, rumah yatim piatu, dan pendidikan semata. Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu mengatasi masalah kemiskinan.
Padahal benda yang bergerak seperti uang misalnya juga merupakan salah satu bentuk instrumen wakaf yang diperbolehkan dalam Islam. Saat ini kalangan masyarakat luas mulai muncul istilah cas wakaf atau wakaf uang yang dipelopori oleh M.A. Manan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf yang menjadi lebih produktif. Apabila wakaf uang mampu dikelola oleh suatu lembaga secara profesional, akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat. Baiklah, itu saja materi diskusi yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.